Dia tidak peduli. Keliling Eropa. Loh, dengar dulu. Tapi yang dikotbahin 3-4 orang keliling dunia, tapi yang dikotbahin cuma 20, 40. Ngapain? Mending gua di Indonesia. Tolong host suruh minjem itu orang itu Kristen. Diam dulu Bang Luga, 1 menit biar ada waktu. Jadi Stephen Tong tidak mungkin datang untuk orang Kristen. Dia mencari orang yang terhilang. Jadi ketika dia bikin acara di GOR, itu dia sengaja supaya itu tempat terbuka. Dan orang pikir dia memang berkhotbah untuk orang Kristen saja. Dan ketika tidak ada orang Kristen, justru dia tidak peduli. Karena dia bukan datang untuk orang itu, tapi dia supaya di tempat terbuka, Injil bisa diberitakan. Coba kalau dia tidak bikin KKR seperti itu ya, terus dia di jalan-jalan, pasti ditimpukin orang dia. Ditimpukin orang. Jadi itu strategi. Jadi dia tidak peduli. Bahkan ketika 4 orang, dia nggak peduli. Memang dia tidak pernah ngundang orang. Dia hanya berkhotbah supaya domba yang terhilang di sekitar, termasuk seperti orang ini Bapak Luga tadi, orang GBI bisa dengar. Tapi dia pulang kan? Dia pulang nggak dengar khotbah, ya sudah, dia terhilang terus gitu. Mengerti ya Bapak ada domba di atas lah bro, nggak boleh gitu. Enggak, orang nggak adu domba, aku orang patung. Oke, ini fakta. Yang penting dia sudah dengar, sudah dengar perspektif seperti ini ya. Mungkin kalau dia tidak pernah dengar, dia tidak akan bisa bertobat. Jadi domba Stephen Tong memang kayak gini bro, sering saya ketemu sama orang-orang anak buahnya Bapak Stephen Tong. Orang ini yang salah menurutku. Jadi domba yang sesat, kalau dia dengar perspektif seperti ini yang berdasarkan kebenaran, dia akan respon nantinya, cepat atau lambat. Mungkin sekarang dia akan marah, tapi bertahun-tahun kemudian dia akan ketemu masalah hidupnya, masalah hidup, dan akan membawa dia, oh iya dulu, saya dulu begitu, saya dulu seperti Pak Luga ini. Saya menentang, dengar dulu, saya menentang orang-orang reform. Apa enggak? Perpuluhan, bahasa roh itu doang kok kalian serang KGB. Udah sering. Masalahnya, sebentar. Masalahnya, kami nabi-nabi Tuhan sudah dibawa ke neraka sama Tuhan dan ditunjukkanlah ternyata hukum. Sebentar, kamu tadi saya kasih waktu bicara loh. Kalau ada yang saya udah kasih waktu bicara buat kamu tadi. Bisa jalan-jalan ke neraka itu sesat. Kamu sudah saya kasih waktu. Ini waktu kamu diam. Itu penipuan. Jangan kamu ngerocos terus. Kamu udah saya kasih waktu loh. Enggak Alkitabiah kalau orang bisa ke surga. Masa sudah ke surga sudah ke neraka? Mana ada? Sebentar dulu, weh. Ya gantian Pak Tong. Biar Bang Luga 1 menit nanti dibantah, silakan. Dia mau tur ke neraka. Jangan marah-marah Bang Luga, tapi sabar. Diam dulu kau. Coba Stephen Tong diam dulu. Saya masih baik-baik. Coba sopan saja ya kan? Kita baik-baik. Ya gantian. Saya udah kasih waktu buat kamu masalahnya. Nah, ya udah saya dengar. Kami menculikkan orang buta, dibilang sesat sama nih orang gila, ya kan? Kami membangkitkan orang mati, kami dibilang sesat. Kami mengusir setan. Kamu diam dulu, bangke. Nggak ada buktinya. Jangan ngomong itu Bang Luga, sabarnya lah. Kamu diam dulu. Nggak pernah ada bukti. Aku lagi bicara. Dibuktikan, di TV-kan. Kamu diam dulu. Si kucing. Buktinya nggak ada. Moderator bisa lu suruh diam nggak nih, anak buahnya babunya Stephen Tong ini, bisa lu suruh diam nggak? Bisa gantian Bang Tong. Ya siap. Kurang ajar nih anak satu nih. Ya lanjut. Nah, kami kan mendoakan orang sakit kusta, lepra, kanker sembuh. Dibilang sesat sama dia. Nah, giliran dia ada orang lumpuh, orang buta ke dia nggak bisa disembuhin sama dia. Nah, tapi kami yang dibilang sesat. Tapi dia sendiri nggak ada mujizat, cuma congornya dia doang yang bermain. Makanya gue bilang ini manusia ini udah bebal. Nah, kami sudah dibawa Tuhan ke neraka dan kami melihat ada hukuman di neraka yang namanya hukuman menghujat Roh Kudus. Itu dimasukin ke blender, itu tulang-tulangnya itu remuk, udaranya muncrat. Lalu dikasih tahu Tuhan lah pengertian kenapa mereka ini di blender, dimasukin ke tempat blender, karena mereka suka mengejek KKR yang dilakukan oleh para penginjil. Oh, ternyata yang di blender itu di neraka nih mereka ini. Jadi kami udah tahu nih manusia kayak begini pasti di neraka nih. Ini manusia bebal ini. Makanya kami udah tahu. Nah, kalau dia nggak pernah dibawa ke neraka tuh. Nah, kalau kami udah sering, udah ribuan kali, udah puluhan kali kami dibawa ke neraka. Nah, jadi orang kayak gini sudah bebal. Jadi nggak perlu diajak ngomong lagi. Udah cukup. Host, turunin aja. Tuh kamu turun aja. Kamu turun. Dia pernah ke neraka. Kamu turun. Percaya. Enggak. Jangan percaya. Itu omong kosong. Boleh. Silakan Pak cari, ya ampun, cari jemaat segitu-gitunya ya. Cari silakan segitu-gitu. Silakan Bang Tom. Saya juga heran. Ini udah bebal ini.
Iya, gantian Pak. Ke neraka berulang-ulang Teman katanya. saudara Neraka saya berulang-ulang. di bawah naungannya Bapak Gembala Stephen Tong ini memang penyerangan itu di kami itu kayak GB ya, di bawah naungan Bapak Niko. Memang sering orang ini menyerang antara dua kok, masalah karena berbahasa rohnya itu sama perpuluhan itu. Tapi kalau saya lihat dari Bapak Stephen Tongnya bukan kok, tapi dari pengikutnya nih. Saya udah sering banget ketemu sama orang-orang ini. Iya, jujur makanya saya bilang jangan bahas di sini lah Bro Tom. Ini kan mengadu domba denom namanya kalau menurut Kalau saya, ya shalom saudara. Kalau saya percaya Luka itu nabi bukan bagi bangsa Israel, nabi bagi umat Kristen. Saya percaya. Ini mana baru lagi nih. Asik. percaya deh. Ya Lord percayalah. Jadi kalau ada orang yang pernah ke neraka berulang-ulang itu luar biasa ya. Sebentar. Itu dongeng. Lu dongeng tapi nggak bisa membuktikan, gembel. Dia belum buktikan pernah. aja. Kalau lu bilang dongeng, setidaknya lu udah kecek ke neraka. Ini dia bilang dongeng, dia sendiri cuma nomor doang. Nanti dia tepuk, nanti muncung lo. Nanti ada waktunya lu tobat. Kalau Udah ke lu neraka tobat, aja lu turun kau. Stephen Tong, bangun Stephen Tong, turun. kasihan ya. Kasihan. Udah turun aja. Asik banget lu, mulut lu kayak perempuan. Kasih tahu dong. Kalau lu dari kecil udah dinubuatkan akan menjadi nabi waktu Ya, Bro Tom, kan mereka nggak tahu tuh kisahnya. Kalau Jadi kalau diskusi agama jangan bawa denom lah, itu ngeri bro. Kayak gini jadinya kan. Kalau kan Tidak. Jadi gua ada kabar berita Bagaimana baru ya? nih. Jangan bawa denom. Umar. Diskusi agama bro, itu aja. Boleh Ya, saya ngomong? betul, Bang Luga. Boleh silakan. bagaimana orang saudaraku semua. bisa tertarik sama Injil? Injil itu kan kabar baik. Hmm. Tapi dengan cara yang kalian sampaikan itu apakah itu menjadi kabar baik? Iya, agamamu nggak ada mukjizatnya. Kalau nggak bisa menyembuhkan, mencelikan mata orang buta, cuma becongor, lu diam aja. Oke, Nanti lu baik. dibalok orang. Mukjizat nggak ada, cuma modal becongor, lama-lama orang kesel. Nanti dibalok gimana? Sabar gini. Boleh kita ngomong keras-keras boleh, tapi kita di Komal ini dilarang intinya menghujat atau ngomong yang kotor-kotor ya. Ya, Ayo, orang silakan yang sudah ditebus Yesus itu nggak bisa masuk neraka, itu kabar baik. Tapi ada orang yang masih percaya sebaliknya bahwa orang Kami yang sudah dibawa Tuhan Yesus ke neraka, ngelihat orang gereja kau dibakar, di blender, Itu karena dongeng. mengugat Roh Kudus. Gembalamu siapa Kami- ngajarin kayak gitu? Dautoni. Makanya kan itulah gunanya adanya nabi-nabi. Tetapi kan di gereja mereka ini kan nabi-nabi ditiadakan. Yang berkuasa di gereja mereka ini adalah guru-guru seperti Stephen Tong. Makanya Stephen Tong tuh bikin STT biar guru-guru berkuasa di gerejanya dia. Biar Padahal mereka- yang berkuasa di gereja itu harusnya nabi, bukan guru. Stephen Tong itu kan guru, makanya dia bikin STT Reformed, perkumpulan para guru-guru yang akan diwisuda. Tapi dia menolak nabi di dalam gerejanya. Ketika dia menolak nabi di dalam gerejanya, maka gerejanya Stephen Tong ini akan mendukung yang namanya pernikahan sejenis, yaitu perkawinan antara batang dengan batang. Semua orang yang menolak Roh Ngomongnya Kudus potong. itu pasti akan menerima pernikahan sejenis. Oke, sekarang Ini ya. kayaknya Turun orang- lah. orang Pulang. Saya percaya yang bobot juga. Selama saya percaya kamu nabi bagi orang Kristen, saya percaya, yakin saya. Nabi orang Kristen saat ini adalah Luga. Nah, sekarang Jangan pertanyaan percaya, Pak. setiap nabi kan mempunyai penglihatan atau nubuatan. Nah, bagaimana nubuatan yang Luga lihat ke depan ini yang akan terjadi di 2024? Catat ya, catat. 2024. Oke. Di 2024 Protestan dan Katolik akan meluncing agenda terbesarnya. Apa itu agenda terbesar? Untuk menggenapi Sodom dan Gomora. Oke. Itulah agenda terbesarnya. Catat. Nah, khusus Luga, ini Anda kan sebagai nabi di Indonesia, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan nabi kepada setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, terutama umat Kristen ini. Nah, apakah ada penglihatan tentang presiden yang akan datang untuk Indonesia? Silakan. Kalau menurut gua sendiri ya, kalau Kalau ini ya, belum. Jadi kalau sampai kejadian, maka kalian itu kalau sampai kejadian apa yang diomongin Luga ini benar, yang sampai jadi presiden, kalian maka harus bertobat. Kan Silakan bisa Luga. kebetulan, Pak. Bisa kebetulan. Doang nggak ya, kita lihat aja lo buatan Luga kok jadi takut sih. Kita lihat Enggak, buatan nabi bukan kalian. takut. Nggak bisa. Nah, ini nabi kalian loh. Kalian harus menghormati. Gini. Nabi Sedeng. Sebenarnya gini. Apa yang dikatakan Gimana sebenarnya nubuatan benar. presiden Indonesia?
Oke, gua buang waktu. Sebentar. Kacau ya. Di dalam gereja itu harusnya ada 5 jawatan ya, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu Efesus 4 ayat 11. Tetapi hanya untuk mensukseskan agenda Lucifer, para pendeta-pendeta ini sudah kong kali kong dengan Lucifer untuk menghancurkan, memblokir para nabi. Karena kenapa? Karena kalau nabi masih berkuasa, maka pendeta tidak bisa berkuasa lagi di gereja sepenuhnya. Karena akan ada teguran-teguran. Karena untuk mensukseskan perkawinan sejenis ini anggarannya triliun. Jadi makanya pendeta-pendeta ini dapat dana dari Lucifer triliun, tetapi harus mensukseskan perkawinan sejenis. Makanya itu sudah dimulai dari Vatikan, masuk ke Protestan Amerika, lalu nanti akan masuk ke Indonesia. Itu pasti akan masuk. Makanya nabi-nabi ditiadakan dulu di gereja mereka ini supaya rencana besar mereka, rencana yang dinanti-nantikan. Kalau Protestan dia akan mendukung penyembahan berhala berkedok adat istiadat. Tapi kalau Katolik dia akan menggabungkan 2 batang yang yang harusnya tidak mungkin disatukan. Tetapi Lucifer, namanya juga Lucifer kan, memang bapak homo seluruh alam semesta. Makanya dia harus mensukseskan perkawinan sejenis ini. Makanya semua yang mengagendakan pernikahan sejenis pasti benci sama Nabi. Karena kenapa? Musuh Nabi yang nomor 1 adalah percabulan seksual. Oh iya. Karena Nabi itu kudus. Bang Nabi Luga, ini tadi pertanyaan kita belum dijawab di bawah, netizen bertanya, adakah hikmat Bang Nabi Luga ini soal kepresiden yang akan datang ini? Kira-kira gimana? Kalau menurut gua sih ya, kalau memang secara jelas untuk ke gua siapa akan jadi presiden, memang Tuhan belum nyatakan secara jelas. Tetapi menurut gua sih hati gua kuat. Ini kayaknya memang Prabowo yang menang. Oke. Karena kenapa? Mantap. Karena kenapa? Menurut gua Prabowo itu kalau gua lihat ya, gua pikir dia pro kepada cendana. Justru dia dia ribut dengan cendana gitu. Jadi menurut gua ketulusan tuh masih ada di dalam diri dia. Kalau yang lain-lain menurut gua itu dia udah syarat dengan kepentingan pribadi. Ya. Jadi menurut gua secara nanti hati nurani dari cara bicaranya juga beda ya. Ya, saya closing statement ya. Closing statement. Ini Saya mau pamit. Saya mau pamit closing statement dulu bagi orang Udah Muslim. pamit lah kau. Bagi orang Salam sama Muslim. Pentong ya. Ya, bagi orang Muslim tolong bila mau dengar tentang perspektif kekristenan, cari sumber yang benar. Jadi ya kalau mau yang lawak-lawak ya kayak yang disampaikan Luga itu boleh lah ya. Tapi kalau mau yang benar-benar itu, Pendeta kau tuh udah nggak laku, Stephen Tong itu. ya cari Pak Stephen Tong dan gereja reformnya itu kebenaran yang alkitabiah ya. Jadi Nggak ada kebenaran di situ. Aku yang bilang, aku nabinya. Dan untuk yang Kristen, kalau masih ada gereja, mungkin sampai saat ini kalian masih percaya bahwa kalian masih bisa masuk neraka. Sebagai pengikut Yesus masih berpeluang masuk neraka, itu bukan kabar baik. Itu bukan Injil. Jadi itu tanda kalian belum dengar Injil. Jadi saat ini saya menyampaikan Injil, kabar baik bahwa sekali selamat, selamanya selamat. Karena kita dipilih, dilahir barukan, diberi iman. Nah, itu kalau Kristen, kalau ada Kristen yang masih meragukan sekali selamat, selamat itu dipakai iblis untuk menghancurkan sekali selamat tetap sendiri. selamat lah. Kalau dia berbuat zina sampai mati masa selamat? Nah, Bapak belum paham. Bapak Iya, belajar dulu, sesat nih. ya. Tadi sudah dengar. Stephen Tong udah. Turun aja kau, turun kau, woi. Ya, Turun aja kau. Takut kan? Sesat Takut kau. kan? Jadi orang Kristen yang masih gila. itu kabar baik sebenarnya. Itu kabar baik Bukan ya. kabar Pak. baik lah, kabar Dia mau baik. Kita nggak usah Nah, ngapa-ngapain itulah. aja. Dia mau Jadi, dia. ada kekristenan yang justru tidak percaya dengan imannya sendiri seperti itu. Jadi Enggak, Bang Top, sangat itu nggak masuk akal, Bang Top. Sekali selamat tetap selamat. Kalau sampai dia mati berzina, apakah itu selamat? Dengan dalil begini, oh nanti saya akan selamat kok. Biar aja. Kalau dia memburit, bagaimana kalau dia memburit? Tadi tidak dengar. Gimana kalau dia saya. memburit? Tadi tidak dengar pernyataan saya. Kalau begitu Batang sama batang dimainkan gimana? Sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat ya. Kalau batangnya bermain sama batang, Ini bro Tom, oke, makasih buat closing statementnya. Tapi begini bro, dalam bersosialisme kita Yang nyari suaranya. Abang bilang tadi menyebarkan kabar baik itu, tapi menyebarkan kabar baik itu bawahnya dari Alkitab lah, jangan dari Denom. Dewasalah bersosmed, itu akan parah nanti bentrok itu kalau bawahnya. Tidak, saya Injil baik atau tidak baik waktunya harus saya kabarkan ya. Keselamatan itu kekal. Ini bagaimana orang Kristen koar-koar. Tolong diam dulu. Siapa itu namanya? Diam dulu. Siapa namanya itu? Pak Binsar. Binsar. Pak Binsar diam dulu. Bagaimana di Alkitab banyak ayat keselamatan kekal, tapi Bapak bilang tidak kekal. Bagaimana itu Pak? Bapak yang salah, perspektif Bapak yang harus dirubah. Iya, Bapak yang harus bertobat. benar juga.
Keselamatan itu kekal. Begini ya, semua manusia ini akan dibinasakan seperti zaman Nabi Nuh dengan air bah. Nggak ada yang berbuat baik, nggak ada. Jadi Nuh dipilih bukan karena dia saleh, Pak. Bukan. Lihat ayatnya ada urutannya, kasih karunia. Tuhan memberi kasih karunia. Oleh karena iman Nuh. Salah, maka Pak. Diam Nuh dulu. diselamatkan. Bukan, salah. Di atas ayatnya, aku akan membinasakan seluruh manusia, tetapi aku akan memberi kasih karunia kepada Nuh. Ayatnya di mana? Selanjutnya, Ayatnya di mana? aduh, kok Ayatnya tanya dong. ayatnya. Selanjutnya, baru dia Dibuka baru ayatnya dulu, jangan itu nggak begitu bunyinya itu. Itu nggak begitu bunyinya. Waduh, kacau ini. Oleh kasih Udah masuk neraka aja, masuk neraka aja. Begitu kawanmu tuh, bro, Tom. Semangat Pak Tom, benar itu Aku oleh setuju, kasih Bro. karunia. Teman saya, dengerin ya. Teman saya mimpi Stephen Tong dibabat kepalanya pecah mati. Duh, enggak gitu juga kali Bang Luga. Coba Gara-gara iya betul. Jadi Karunia. gara-gara Stephen Tong melawan nabi-nabi. Jadi di dalam mimpi itu teman gue kan mimpi dia ada roh dan kuasa dan Elia. Lalu Stephen Tong, Ezra Soru sama Joshua Tewu ini bersepakat ingin melawan nabi Tuhan, roh Elia. Tiba-tiba batu jatuh dari langit ketimpa kepalanya orang bertiga, mati mereka bertiga. Stephen Tong, Joshua Tewu sama Ezra Soru. Serius. Extra showroom mau dobet gimana? Ya, ya. Luga ini sudah pernah ke dokter ke psikiater nggak ya? Kok dokter ke psikiater? Ngeri. Nasib lo yang dikasih tahu, lo malah menghina orang. Lo itu nasib lo dikasih tahu. Gitu, bro. Bodoh Tom. kali kau. Kayaknya kalau bawa denom Borjong. dan serang kepalanya. Sakit jiwa itu. Iya, ketimpa batu kepalanya Stephen Tong, pecah palanya mati langsung. Jangan aja Itu mimpinya teman gua. Kalau kalian Gara-gara teman gua itu dipenuhi oleh roh Elia, Nabi Elia kan. Jadi tapi di dalam mimpinya ini Stephen Tong berdebat melawan roh Elia, Nabi Elia. Kan di dalam kitab Maliaki kan dikatakan pada hari terakhir aku akan mengutus Nabi Elia. Nah, Nabi Elia yang diutus ini adalah nabi-nabi Tuhan seperti gua. Gua ini ada roh dan kuasa Elia. Makanya gua menyampaikan pesan-pesan nubuatan kenabian. Tetapi ditolak sama guru-guru palsu ini. Apa? Jadi roh Elia itu adalah urapan, bukan Elianya yang datang, tapi kuasa dan urapannya. Nah, gua itu ada kuasa dan urapan Elia, makanya dilawan sama guru palsu ini, makanya ketimpa batu palanya pecah, mati. Dongeng. Wah, Dongeng lagi dikasih tahu lo. Lawakan lo. Tapi gini, Jadi, Lo udah turun aja lo. lu pikir Kasih tahu sama Stephen Tong Gi. masalah Nuh tadi, emang menurut Bro Tom hal seperti itu terjadi lagi di masa Nuh, akan terjadi lagi gitu. Oh iya, Tuhan akan membinasakan Tapi kan dunia ini lagi kan? di situ selanjutnya bilang kan Allah melakukan perjanjian dengan Nabi Nuh bahwa hal itu Gereja Stephen Tong itu di bawah PGI. PGI itu yang menaungi gereja Stephen Tong. Pak, janji Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah, Bapak, dengan air bah, tapi dengan api mungkin ya. Jadi bukan dengan air bah, itu Nah, kan, maksudnya. tapi kan situ bilang tadi mau akan terjadi lagi seperti zaman dulu. Iya, akan dibinasakan lagi. Padahal di Yang- situ Tuhan katakan tidak akan mengulangi hal seperti itu. sampai Betul, dibikin- Pak Itu Binsar, air betul, bah, betul, betul, itu air bah, betul. Pak Binsar. Pak Binsar, baca Alkitab lagi itu Pak dengan Binsar air betul, bah. Pak Binsar betul. Iya kan emang gitu kan? Dibaca Air aja bah. di bawahnya. Setelah air bah itu surut. Emangnya nggak dibinasakan lagi dunia ini nanti? Binasa, Pak. Itu kan model yang dikatakan kan situ yang percaya seperti itu gitu. Air bah, Bapak, air bah. Kalau Bapak mau jelas itu nanti itu dengan api sudah, bukan air bah lagi. Maksudnya janji Tuhan itu aku tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Gitu, Pak. Jadi Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memilih seperti Tuhan memilih Nuh. Bukan karena dia saleh ya. Justru pemilihan Tuhan ketika Tuhan pilih dulu, baru dia saleh. Jadi begitu pula di zaman sekarang Tuhan sudah pilih sejak dunia belum diciptakan, Tuhan sudah pilih orang-orang yang akan diselamatkannya. Nah, tanda-tanda mereka adalah bisa percaya Buktinya ada nggak? Yesus. Buktinya ada nggak kalau lo selamat? Buktinya, Kalau lu bisa antara dua itu, domba sesat atau kambing atau lalang atau gandum, bisa dua. buktinya. Buktinya Ucok, nanti lu jangan cuma ngomong doang ngotemu. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika kita lihat lu di neraka apa di Oh, surga. buktinya nanti? Mana ada bukti nanti? Bukti itu adalah fakta dan kenyataan yang bisa lo nyatakan sekarang. Saudara Tom, nggak boleh menghakimi loh, Saudara Tom. Nggak boleh. Dia ini kan cuma ngomong nggak ada bukti. Kalau saya, dengerin. Kalau Luga yang Kalau menghakimi, saya diamin. sudah membuktikan dalam bentuk mukjizat, kan Yesus berkata tanda-tanda Saya ini pamit akan ya, saya tidak mau menyertai. membuang waktu lebih baik. Ya udah, turun lah kau, turun. Berikut banget kau kulihat, udah turun. Gabung kau sama Stephen Tong guru kau. Luga suara lu kayak Keanu tuh, Keanu.
Ya udah turun lah, Ya, berisik yang banget bencong kalau masalah. Udah turun. Orang ini dari Bandel kali kau dijajarin kau. general kita bentar lagi. Kabar Dari baik tadi mau adalah turun, bahwa kau nggak keselamatan turun, itu kau. kekal ya. Keselamatan itu kekal, tidak bisa hilang. Katanya Kalau mau bisa hilang, turun, itu masih sesat. ngoceh aja. Buktinya nggak ada kau ngomong. Oh, kamu itu Kalau nggak ada bukti, kau turun. Juga sebagai nabi Kristen. Terimalah dia Betul. sebagai nabimu. Kalau nggak mau terima ke neraka aja. Lawan. Nah, Mas Eventong gua ajak ke neraka dulu. Bahaya Kristen ada Gue manusia paling begitu anti ya. gua sama guru-guru pal gua. justru keselamatannya Tadi udah mau turun, Orang Kristen udah 2 kali minta turun, juga. nggak mau turun. Ya, demen gue dengar suara lu kayak Anu. Semangat Yang Bang Tom. bencong. Semangat Bang Tom. Aku Siap, enak tadi siap. dengernya. Semangat. Oke, Bang terima Tom. kasih host. Ya, tolong dibantu tuh oten-oten yang Iya. lain yang sesat, kasihan tuh. Pendeta persepuluhan sampai diam lupa framing. Iya, dia harus memang ada waktunya bertobat, harus di Stephen Bapak, aduh udah pergi jawab aku tanya tadi. Hmm. Ya, gimana Pak Binsar? Ini kok bisa Tuhannya Bapak itu menjadi manusia kan nggak boleh. Tuhan itu kan gelar kalau di kami Tunggal bro. Mm-mm. Apa sih? Gak ada Gimana? masalah kan? Oh, masalah sebelah Anda bermasalah. Oh, Iya, sebelah Anda bermasalah Pak. oh sini kamu framing ya? Oh oke. Lagi Oh. Nabi Luga lah wakil saya, soalnya sama Nabi Luga saya ini satu denom. Iya,